di mana operasi ini akan memotong tangannya di bagian atas sikut dan memotong kedua kakinya di atas dengkul. Ahli bedah ini akan memutuskan pita suaranya dan merontokkan gigi-giginya ya. Deep Web. Ya. Deep Web itu adalah sebuah situs atau web yang tidak bisa atau tidak terindeks di mesin pencarian biasa para sobat ya. Seperti Google, Yahoo, Firefox, dan perangkat-perangkat yang biasa kita cari nih di web-web gitu ya. Nah, di dalam Deep Web itu terkandung sesuatu yang sangat ya kelam, bahaya, ataupun yang tidak baik para sobat ya. Kebanyakannya yang tidak baik. Nah, jadi di dalam Deep Web itu terdapat situs-situs tentang penyewaan pembunuh bayaran, pembelian narkotika, perdagangan anak, perdagangan manusia, organ tubuh, ataupun sampai pornografi yang ilegal nih para sobat. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sebuah situs yang di dalamnya ini tentang penjualan boneka wig-wig. Ya, boneka wig-wig para sobat. Nah, cuman yang bedanya dari boneka ini adalah boneka ini bukan boneka biasa yang dibuat oleh ya dari silikon ataupun ya boneka-boneka yang tidak bernyawa. Nah, tetapi boneka ini adalah boneka manusia para sobat. Nah, boneka manusia ini adalah boneka yang gadisnya masih kecil, masih belia, yang dijadikan boneka wig-wig untuk pemuas hasrat para penjahat di luar sana ya. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja. Oke, boneka wig-wig ini sering disebut dengan Lolita Slave Toys. Nah, Lolita Slave Toys ini adalah manusia, gadis yang berumur sekitar belasan tahun, 11 hingga 14 tahun, yang dijadikan hasrat pemuas nafsu. Di daerah Eropa Timur, pinggiran Eropa Timur, ada seorang ahli bedah lemak yang mencari gadis-gadis yang masih belia. Ahli bedah ini mengambil para gadis-gadis ini dari jalanan ataupun dari panti asuhan para sobat, dan dokter bedah ini pun mengatakan bahwa para gadis itu akan diadopsinya. Nah, panti asuhan pun terserah lah, yang penting duitnya lancar. Karena para gadis itu dibuat bahan percobaan ataupun gimana ya terserah lah. Ahli bedah ini kok nggak ditangkap atau dilaporkan gitu? Nah, dikarenakan dia sangat kaya dan dia pun memiliki koneksi yang cukup kuat di daerah itu. Setelah gadis itu didapatkan, identitas gadis itu akan dibuat baru, identitas baru, dan identitas lamanya akan dibakar para sobat ya. Sebelum diambil, ahli bedah ini akan memeriksa kesehatan dari si korbannya dulu atau si gadisnya ini dulu. Nah, setelah kesehatannya dicek rasanya cukup, nah dokter itu akan mengajak ke rumahnya dan dimandikan sebersih-bersihnya para sobat ya. Dan di sini pun prosesnya pun dimulai. Si ahli bedah ini akan menganestesikan atau membius para korban atau gadis dan melakukan sebuah operasi besar, di mana operasi ini akan memotong tangannya di bagian atas sikut dan memotong kedua kakinya di atas dengkul ya, hingga para korban tidak bisa lari kemana-mana. Setelah melakukan pemotongan tersebut, sebelum menjahit lukanya ini, ahli bedah ini akan menempelkan sebuah besi tipis sepanjang 5 cm ke dalam tulangnya. Setelah itu baru menjahit. Nah, tulangnya ini memiliki ulir, gunanya ini untuk menempelkan sebuah plat tipis gitu ditempelkan agar para gadis ini mudah dirantai ataupun menjadi dekorasi rumah. Bayangi dekorasi rumah. Kalau di rumah-rumah orang kaya, biasanya kita melihat
Dekorasinya ya kepala rusa ya. Banyak sih kepala rusa yang sudah diawetkan gitu, dipajang di dinding atas rumah. Nah, ini manusia gadis loh, gadis yang masih belia dijadikan pajangan rumah, dekorasi rumah. Ada-ada aja manusia zaman sekarang nih ya. Setelah luka operasi ini pulih, ahli bedah ini akan memutuskan pita suaranya dan merontokkan gigi-giginya ya. Nah, jadi si korban ini tidak dapat lagi teriak, sudah tidak dapat lari, tidak dapat teriak, dan tidak dapat menggigit nih para sobat. Dirontokkan semua giginya dan ditempelkan sebuah silikon di gusi-gusinya ini ya. Di gusi-gusinya ini gunanya apa? Ketika menggigit pembelinya atau yang pemiliknya ini ya, ketika menggigit pemiliknya ataupun digunakan untuk apa kita nggak tahu, maka akan terasa pijatan-pijatan lembut ya. Aku sih nggak tahu lah ya ini gimana rasanya ya. Setelah merontokkan gigi-giginya dan memutuskan pita suaranya, si ahli bedah ini akan tunggu beberapa saat lagi hingga si korban ini pulih, dan kemudian korban ini pun akan mendapatkan siksaan dari si ahli bedah ini, seperti dicambuk, di-strum, ditusuk-tusuk jarum ya. Cuman bukan bagian tubuhnya, tetapi bagian organ ya di bawah itu ya para sobat ya. Nah, gunanya untuk apa? Supaya terbiasa dengan apa ya, para sobat mungkin tahu sendiri ya, mungkin di luar sana mungkin banyaknya yang hobinya kasar-kasar ya. Aku nggak tahu gimana kasarnya itu ya. Kenapa si korbannya ini tidak meninggal ataupun gimana? Korbannya ini mungkin stres ya para sobat ya, stres, menderita pasti. Nah, cuman si ahli bedah ini akan memberikan sebuah vitamin, makanan ataupun cairan yang cukup kepada si korbannya ini, sehingga korbannya ini tetap sehat tetapi tidak terlalu gemuk para sobat ya. Karena kalau misalnya terlalu gemuk maka akan digantungnya itu cukup susah, atau menjaga bentuk tubuhnya ini tetap prima dan oke pastinya. Cara makan dari korban ini pun terbilang seperti bayi para sobat ya, karena mereka tidak memiliki gigi lagi. Jadi cara makannya itu memakai makanan halus seperti bayi yang dimasukkan ke dalam botol dot, terus dimakan seperti itu karena mereka tidak dapat mengunyah lagi ya. Praktek ini pun masih ada sampai sekarang para sobat ya, yang lebih tragisnya itu. Oke, sekian dulu cerita saya, video saya tentang Lolita Slave Toys ini para sobat ya. Manusia itu berbagai macam karakternya para sobat. Rambut boleh sama hitam, tapi hati kita tidak ada yang tahu. Saya sebagai manusia tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, berbanyaklah berbuat baik, berbanyaklah beribadah, karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai para sobat ya. Sekian video saya kali ini, dan nantikan video-video saya lainnya. Dan next apalagi